Halo semuanya, melanjutkan sesi sebelumnya kita sudah selesai sampai dengan membuat base plate ya. Base plate, kemudian pertanyaannya kalau base plate-nya nggak bisa digeser atau motornya nggak bisa digeser, itu nanti bagaimana mensiasatinya. Sedangkan ruang gerak motornya terbatas. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan ini ya, kalau dalam mesin mobil ya, itu ada yang namanya tensioner puli ya. Jadi seperti ini, ada timing bell yang melingkar, tapi dia belum kencang. Untuk biar dia bisa kencang itu diberi tensioner seperti ini. Nah, nanti akan kita coba untuk diimplementasikan di sistem ini gitu. Kita untuk plate-nya tetap ya, plate-nya menggunakan ini. Cuman memang agak rumit ya penggunaan tensioner ini ya. Oke, langsung saja untuk plate-nya. Jadi geser kanan kiri kita abaikan, seolah-olah kita butuh tensioner untuk mengencangkan belt ini. Oke, kita gambar dulu yang namanya, kita posisikan dulu. Ini kita beri nama tensioner roller. Tensioner roller. Kalau di ini biasanya di dunia 3D printing atau robotik dia idler roller GT itu. Nah, seperti ini ya dia. Nah, kurang lebih seperti ini. Diameternya berapa? Nanti itu yang apa namanya? Biasanya tergantung diameter sih. Nanti. Jadi kita bisa beli ini. Untuk width-nya itu di kisaran bornya ini, width-nya adalah 10 ya. Nah, oke, kita buat dulu untuk tensioner roller atau idler rollernya. Di sini kita sembunyikan beberapa ininya. Kita buat di senternya dulu sini. Tensioner roller, kemudian kita geser ke kanan. Dua, oke. Yang lain kita hide dulu. Nah, kita buat pakai nanti di shaft ya, atau revolve. Ini langsung saja. Untuk dimension nanti kita constraint ulang. Ini constraint V. Ini kita buat simetri. Ini simetri. Terus untuk lubangnya biasanya itu ukuran M4 ya, atau 2 mili kalau separuhnya. Terus ini kita buat 20 atau 10 ya dia ya, 10. Terus ini lebih tinggi. Untuk lebarnya ini 6,4. Untuk ini kita beri 1,4. Ini lebih besar 2,6. Nah, oke, ini sudah ada. Kita buat dia yang namanya revolution. Kalau dia nggak muncul berarti orientasinya yang keliru, karena dia vertical to sketch. Kalau kita horizontal maka akan seperti ini. Nah, ini sudah, kita buat dia agak transparan. Kita close. Nah, artinya dia posisi nanti akan di sebelah sini, tepat ya. Sudah benar di sini. Cuman nanti dia akan bisa bergeser. Kita geser sedikit posisinya di 50.
Untuk Z-nya kita buat di 27. Misal posisinya nanti akan seperti ini. Nah, biar ini bisa beroperasi berarti dia butuh arm ya. Arm yang nanti akan terkonek ke sini atau terhubung ke sini. Kita buatkan lagi desainnya. Arm tensioner roller. Kita posisikan dulu kira-kira di sini. Kemudian kita sketch. Kita geser posisinya. Kita turunkan. Atau dia agak, kita kira-kira dulu ya, nanti kan akan dipasang nut ya. Nutnya itu berapa? Ini 4. Oh, bisa ya di sini ya. Untuk diameter nutnya. Jadi kalau desain itu biasanya saya pertimbangkan dulu nanti dia akan dipasang di mana, kemudian itu apakah ganggu apa enggak dengan ukuran sebelahnya. 7,1. Ini masih cukup aman jaraknya. Terus kita geser ke kanan sedikit lagi. Bagian gini. Biar nanti ada posisi untuk nge-swingnya ini. Oke, sudah. Ini cukup ya. Kemudian kita buat di sini. Ini terhadap senternya kita beri dimension 35. Ini ukurannya adalah 4. Nah, terus ini kita beri ukuran lagi 22. Jadi ini proses yang namanya kita mensimulasikan gerakan dari ini idler tensioner rollernya. Jadi kalau seperti ini nanti dia didorong ke sana. Nah, ini sedang proses mengkira-kira atau menganalisa apakah sistemnya ini sudah bisa apa enggak nih nanti. Dia bisa nekan sampai berapa. Nah, ini kan gerakannya harus disimulasikan dulu. Ini yang sedang dilakukan ya. Nah, kemudian kita buat kira-kira nanti armnya diameternya berapa. Nah, ini kan umumnya 4 plus 4 plus 8 misal, atau nah selanjutnya di sini juga sama. Ini kita buat 12 juga. 12. Terus kita konekkan, kita hubungkan kanan kirinya. Ini prosesnya masih ini ya, kita men-sketch ya, biar sebelum itu digambar kita simulasikan dulu. Mulai dari gerakan dan lain-lain itu bisa direalisasikan nggak di sistem ini gitu loh. Nah, ini kalau seperti ini nanti gini ya. Oke ya, nanti dia kemungkinan awalnya di sini. Selanjutnya kita buat, berarti kan butuh yang tegak lurus terhadap ini. Jadi kan nanti akan ada screw, yang set screw untuk mendorong ini biar dia bisa masuk ke sana, biar bisa menekan. Katakanlah dia ukurannya sekian ya, kita turunkan sedikit terhadap ini jadi 2. Nah, set screw-nya itu nanti ukuran berapa itu. Nah, ini yang kita timbang-timbang di sini. Misalkan nanti kita pakai yang M4, berarti kita butuh rectangle di sini. Ukurannya adalah 3,6
Ini 7. Nah, misal di sini ini nanti untuk posisi pemasangan nutnya. 15 di sini. Kalau di sini dia berapa ini terhadap ini? 11. Oke ya. Jadi nanti posisi nut setnya screw set ya. Sorry, agak belepotan. Set screwnya di sini nanti akan mendorong si tensionernya, dia akan berputar ke atas sana. Dia akan swing ya. Ketika dikencangkan swing. Nah, seperti itu nanti dia. Jadi sebentar ini tak ilustrasikan lebih jelas lagi. Salah ini. Ini auto constraint-nya terlalu aktif ya, jadi agak kesulitan. Ini kita beri ukuran dulu 3,5. Nah, ini kita beri ukuran yang dia tidak menjadikan dimension atau jadi referensi. Nah, ini kita seperti ini ya. Jadi ketika nutnya cuma panjangnya masuk itu 3 mili, ketika dia dikencangkan atau digeser masuk, dia akan mendorong tensionernya maju sehingga menekan belt. Seperti itu nantinya. Oke ya. Jadi konsepnya seperti itu nanti. Kita close. Nah, sekarang kita buat tensioner armnya dulu ya. Dengan referensi ini tadi. Kita buat di ini bisa. Jadi dari sini ke sini, terus ini. Nah, jadi karena plate-nya dicetak dari sini ke arah sana, tensionernya bentuknya seperti ini nantinya. Ini kita buat simetri kanan dan kirinya. Oh, nggak bisa ya. Gini aja wis. Dimension sini berarti 35 plus 2 plus 4. Ini juga sama 41. Ini kita buat dia 4. 12,8. Ini jadi 11, oh enggak, 10,8. Oh, kurang ya. 2. Nah, seperti ini. Kemudian ininya kita beri ukuran 23, misal yang ini 32. Di sini kita buat 8. Panjangnya ini 10, bener. Oke, cukup ya. Terus kita pad. Kita close dulu sketchnya, kita pad dengan ketebalan 12 tadi.
Symmetric true plane, kita buat dia transparan dulu appearance-nya. Nah, ini sudah jadi. Kita beri radius ya, atau fillet radius 5,8 misal. Select. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita buat lubang nutnya di sini ya. Ini agak kepanjangan ini. Kayaknya ada yang salah ini. Kita kurangi dulu jadi 6. Nah, kita buat lubang di sini. Diameternya 4,4. Terus yang kedua dia diameternya adalah, jadi nanti tanam ya bautnya ya, baut tanam. Jadi di sini kita buat 9, ukurannya adalah 9. Nah gini, dia ada maju ke sini ya, kita buat maju sedikit. Z nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reverse sana, terus ini juga kita pocket dua-duanya. Reverse. Oke, nah ini sudah muncul seperti ini. Kemudian untuk sisi ini juga sama, kita buat lubangnya dulu M4. Karena kita nggak pakai nut, sisi sebelah sana kita beri ukuran yang lebih kecil ya dari 4 ya, mungkin 3,8. Jaraknya adalah 35. Kita pocket dulu. Reverse. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk sisi yang sebelah sini dia ukurannya lebih besar. Jadi nanti bautnya dari sini bisa masuk, ke sininya nanti perlu dikencangkan sehingga ini akan terbentuk ulir secara manual. Nah, ini kita buat lagi untuk lubang sebelah sini. Ukurannya lebih besar. Misal 4,4. Jaraknya adalah 35 juga. Terus sini kita geser maju ke sini. Reverse. Nah, kita tambah dimensinya. Jadi yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Jadi M4 akan masuk di sini. Ketika masuk sini nanti butuh pengencangan. Oke. Ini sudah untuk tensioner ininya, apa namanya, tensioner armnya. Kita buatkan di base plate untuk bisa dipasang adjusternya ya. Kita aktifkan dulu untuk motor holder plate-nya. Ini kalau yang lain nggak diperlukan, di hide dulu aja biar nggak ganggu. Kita buatkan di sini. Tadi kan kita ada set screw di sini ya. Set screw di sini untuk mengadjust atau mengatur ininya apa, untuk mendorong tensionernya. Kita buat dulu gambarnya. Nutnya nanti akan seperti ini, vertikal. Oh, kita geser dulu aja ya ini ya sketsnya ya, biar posisinya langsung tepat nanti. Di placement, di attachment sini kita geser turun sampai ke sini.
terus kita geser ke kiri 5. Nah, ini sudah dapat posisinya. Kemudian kita turunkan ke sini ya. Kita turunkan G18 berarti 9 ya. 9 tambah berapa nih? 9, 18. Sorry. 13 berarti 6,5. 11,5. 12 ini ya. Ini berapa ya? 5. Di sininya 18. 17 ya. Berarti 5 tambah 6 11 ya. Kita buat di sini 11. 5 tambah 6 11. Oke. Gini nantinya. Terus ini ukurannya adalah 7,1. Ini gini. Kasih constraint vertikal, kasih constraint horizontal. Ini dihapus dan ini dihapus. Atau nggak perlu ya. Nanti nutnya dipasang saja. Karena nut ini nanti dia tidak akan ditanam, tapi dipasangkan saja dari samping. Oke, kita close dulu. Sudah dapat ya posisinya. Nah, selanjutnya kita buat sketch. Di sini kita geser ke sebelah kiri sedikit terhadap attachment sumbu Z. Nah, kita buat ininya, ukurannya di sini. Oke. 40. Di sini ada ukurannya 14 min 3. Ini juga sama. Misal 23 plus 3. Nah, ini nabrak ya. Nabrak roller, jadi kita kurangi. Tadi kan 23 plus 1,6 misal. Nah, tapi ini juga masih nabrak ini nanti. Berarti orientasi nutnya yang kita geser. Orientasi ininya kita putar dulu. Nah, sudah. Ini kita ini ya bisa menggunakan yang mana toggle driven. Ini kita geser ke sini. Kita buat 22 plus 2. Oke ya, ini bisa kayaknya. Terus ini tetap kita toggle driven juga. Kita buat dia 15 atau 14,8 9 min 2. Oke. Okay. 2,4 lah. Ini kita beri ukuran. Dia adalah oke. Atau 5,6.
Selanjutnya kita geser ke sini. Kita pad 12,5. Terus dia kita buat pocket. Reverse. Nah, ini sudah ada dudukan untuk nutnya. Ternyata enggak ya, enggak nabrak ya dia ya. Masih jauh ya. Kalau gitu kita perlebar saja biar ada sedikit kekuatan di sini. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Biar ada kekuatannya untuk nahan. Nah, sudah. Terus ini kita chamfer. Kita chamfer dia. Terus ini kita berikan chamfer juga di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Terus kita buat lubang ya. Kita buat lubang untuk jalur skrunya. Jalur skru 18,5 ukurannya 11, 4,4. Kita pocket through all. Nah, ini sudah dapat jalur set skrunya. Nah, pertanyaannya apakah ini nanti nabrak apa enggak gitu kan? Ya gini, desain itu agak rumitnya di sini. Dari hal yang enggak ada, kita buat menjadi ada dan bisa berfungsi. Nah, ini kalau kita lihat posisi awalnya ini baru kontak ya, dia baru kontak itu sebelah sini dia tidak berbenturan ya. Jadi kalau dia mepet atau kita paskan di sini, natap gitu ya, atau berbenturan di sebelah sini kontak, dia masih ada allowance di sini. Jadi kalau kita pasang sabuknya, kita pasangkan melingkar dulu. Selanjutnya melewati ini baru ke timing pulley sebelah sini. Nanti dia akan ditekan ke sana. Atau nanti pakai idler roller yang tanpa flange, tanpa kupingan ini, tanpa flange-nya sebelah kanan kiri, sehingga dia tidak perlu dimasukkan terlalu dalam gitu. Oke. Kalau pengen lebih bagus lagi, di sini nanti diberi coakan ya, ada dudukan untuk kontak antara skru dengan si tensioner armnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bikin tensionernya. Ini ada yang kurang. Kita berikan nut dulu ya di sini ya, lubang nut dulu. Kita buat di sini lubang nutnya. 4,4. Ukurannya adalah 27. Satu lagi kita buatkan lubang untuk bautnya ya, atau murnya ya. Mur dia ketemunya 7,1 dengan jarak 27. Ini kita pocket 0,6. Arahnya kita sesuaikan. Terus yang satunya kita pocket through all ya, atau 5. Arahnya kita ganti. Nah, ini sudah ada. Kita munculkan motor dan timing pulley.
Yang ini tadi kita kurangi sedikit mungkin. Kita buat 3 saja karena di sininya nggak berbenturan dengan apa-apa. Nah, jadi gitu. Nanti di sini ketika ngeprint bisa dipasang dulu, kemudian dilanjut atau dibiarkan saja juga bisa. Tinggal dipasang setelah selesai. Di sini tinggal dipasang bautnya masuk ke dalam sana untuk menekan tensioner ini. Sama ini kita buat sesuaikan ya, ini tadi ya motor base plate-nya ya, ukurannya jangan 30 lah, 22, 3, 4, 5. Nah kayak gini aja. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jadi kemarin kita sudah bahas bagaimana bikin timing pulley, kemudian cara cepat bikin timing pulley ini, kemudian bagaimana mencari ukuran timing bell, terus kita mendesain bagaimana mengencangkan dengan menggeser motor. Kemudian saat ini kita sudah menyelesaikan bagaimana kalau nggak bisa geser motornya juga harus fix, maka kita bisa pakai yang namanya tensioner seperti ini. Jadi ada banyak cara, cuman ya itu tadi pertimbangannya apakah ada space untuk menggeser motor, apakah ada tempat untuk masang tensioner. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan dalam proses desain. Oke, mungkin sesi kali ini saya cukupkan. Seri kali ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi pada seri-seri yang lainnya. Jika dirasa tutorial ini cukup bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekannya agar kemanfaatannya semakin luas. Sesi kali ini saya cukupkan. Sekian. Terima kasih.